setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan mendekati kiamat, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Itu kesimpulan pertama. Jadi tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Yang kedua, semakin mendekati kiamat, mimpi yang orang mukmin itu nyaris tidak bohong. Ini resume kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Kemudian yang keempat, tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, mimpi yang dilihat dan diperlihatkan oleh seorang hamba. Jadi sekali lagi, itulah petunjuk yang benar. Kemudian yang nomor 5, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa setelah kematianku, kata Rasulullah, kecuali mimpi yang benar. Kemudian yang keenam, kesimpulan resume dari banyak hadis tadi, mimpi itu kan ada 3. Pertama, karena bisikan jiwa, karena teror dari setan, dan kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas ya, artinya petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Sekarang persoalannya, apakah mimpi Muhammad Qasim itu adalah mimpi yang baik? Atau dari mimpi setan? Atau hanya sekedar bisikan jiwa? Kita buktikan. Mimpi Muhammad Qasim itu ketika kita teliti, terdiri dari 3 bagian besar utama. Pertama, membicarakan tentang tauhid. Yang kedua, tentang kabar gembira. Dan yang ketiga adalah peringatan. Kemudian tentang tauhid, tidak ada lagi hal yang paling pokok yang disampaikan dalam mimpi Muhammad Qasim. Tentu Allah yang menyampaikan melalui mimpi Muhammad Qasim, bahwa umat Islam saat ini tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia banyak terseret dalam perilaku syirik, termasuk syirik modern. Itu banyak dikupas di dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Jadi sangat serasi dengan konteks ilmu tauhid. Yang berikutnya adalah apapun perilaku kita, selalu Muhammad Qasim mengatakan kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian dia ingin hanya dicintai oleh Allah, tidak lebih dari itu. Yang kedua, isinya adalah tentang kabar gembira. Banyak sekali dijelaskan bahwa umat Islam akan bangkit di dunia, ya. Dan itu mulai di Pakistan. Kemudian setelah itu Muhammad Qasim akan memimpin Pakistan. Nah, ini contoh-contoh daripada mimpi kabar baik. Kemudian Indonesia pun akan jadi bagian dari kebangkitan umat Islam, karena akan bersama-sama dengan Pakistan akan membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan musuh-musuh Islam. Nah, ini kabar-kabar gembira yang disampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu. Kemudian juga panji hitam akan muncul, ya, dari sebelah Khurasan, yaitu Pakistan. Nah, ini contoh daripada kabar gembira. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada tentang akhir zaman, tidak bertentangan. Yang berikutnya adalah tentang peringatan. Contoh misalkan Muhammad Qasim di dalam mimpinya, yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan bahwa tidak lama lagi peristiwa-peristiwa tentang Malhamah Kubro tidak akan lama lagi terjadi. Dan akan terjadi kematian yang begitu besar, sampai merenggut hampir 800 juta jiwa orang. Kemudian sudah mulai banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang terbukti benar. Baik, terhadap peringatan ya, misalkan soal virus corona, soal kejatuhan ekonomi, soal posisi Turki yang justru menjadi ancaman dunia dan justru akan dihancurkan oleh musuh Islam dan sebagainya.
Inilah bentuk mimpi Muhammad Qasim dalam konteks peringatan-peringatan. Jadi jelas mimpi Muhammad Qasim adalah isinya tauhid, kemudian kabar gembira, dan peringatan. Saya kira ini tidak ada yang bertentangan dengan kaidah Islam yang ada. Ya. Jadi jelas saya kira itu sebagai satu referensi tentang konteks isi mimpinya. Kemudian kalau kita lihat dijabarkan dalam rincian bagaimana struktur mimpi Muhammad Qasim, tentu harus ada latar belakang, ya. Yaitu apa latar belakangnya timbul mimpi Muhammad Qasim. Yang kedua, landasannya apa, kemudian maksudnya apa, tujuan muncul Allah dan Rasulullah di dalam mimpi Muhammad Qasim, ya. Saya kira itu harus terjawab semua tentunya. Baik, kita lihat latar belakang. Mimpi Muhammad Qasim menjelaskan bahwa bangunan Islam itu sudah rusak. Ini latar belakangnya. Yang kedua, dunia sudah begitu banyak fitnah yang terjadi. Tidak hanya dari musuh Islam, tapi juga dari dalam Islam sendiri. Mengingatkan manusia tentang memasuki fase huru-hara akhir zaman. Nah, saya kira kalau saya melihat inilah sebagian contoh latar belakang daripada munculnya fenomena mimpi Muhammad Qasim ini. Yang berikutnya adalah landasannya apa? Alhamdulillah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan informasi bahwa memang akan ada seseorang di akhir zaman yang akan menerima mimpi-mimpi untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Ya. Nah, ini landasannya. Jadi ada landasannya. Kemudian yang berikutnya maksudnya apa? Kalau kita lihat mempelajari, maka jelas kehadiran Muhammad Qasim yang Allah utus adalah untuk kepentingan apa? Membangun Islam kembali sesuai dengan Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam isi mimpinya. Jadi jelas Allah mengatakan Muhammad Qasim diminta untuk membangun Islam kembali yang dimulai dari titik awalnya adalah negara Pakistan. Kemudian tujuannya apa? Nah, kalau kita lihat sekali lagi mengkaji dengan cermat, maka Muhammad Qasim diminta membangun rekonstruksi bangunan atau rekonstruksi bangunan Islam menjadi benar. Apakah Islam salam ini salah? Dalam konteks bukan soal salah, tetapi Islam sudah terpecah menjadi begitu banyak golongan, antara satu kelompok dengan satu kelompok saling menyalahkan, saling menghujat, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, dan sebagainya. Jadi nanti ketika Muhammad Qasim sudah berperan sebagai orang yang memang harus berperan pada saatnya nanti, maka beliau akan ditugaskan untuk membangun, merekonstruksi Islam yang sesungguhnya. Itu ya di dalam konteks tujuan mimpi Muhammad Qasim. Kemudian contoh lagi, Muhammad Qasim ditugaskan untuk menjadikan Islam dan umatnya bangkit kembali sesuai dengan janji yang banyak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu akan bangkit umat Islam, Islam yang benar dan penuh dengan keadilan dan sebagainya.